Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muzakir Walad, Prodi Ekonomi Syariah, semester 4 kelas B. Di sini saya mau berbagi pengetahuan tentang sistem operasional perbankan syariah, yang di dalamnya ada 3 poin. Yang pertama itu ada divisi akad dan contoh pengaplikasiannya, yang kedua produk penghimpunan dana, yang ketiga perbedaan jasa perbankan. Nah, di sini yang pertama itu divisi akad terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama wakala, yang kedua hawala, yang ketiga sarf, yang keempat gard, yang kelima kafala, yang keenam rahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisinya dan contoh pengaplikasiannya. Yang pertama itu wakala. Wakala adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak. Contoh pengaplikasiannya bisa kita lihat dari skema ini. Wakala dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Yang kedua adalah hawala. Hawala adalah pengalihan dan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Contoh pengaplikasiannya bisa kita lihat di gambar di samping, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya kepada pihak ketiga itu. Yang ketiga ada SARF atau valuta asing. Contoh pengaplikasinya bisa dilihat dari skema yaitu di mana kedua belah pihak melakukan kesepakatan akad SARF dan pembeli melakukan penyerahan valuta pada penjual untuk ditukarkan dengan valuta yang diinginkan, dan sisi lain penjual juga melakukan penyerahan valuta kepada pembeli. Yang keempat ada GARD, bisa disebut pinjam meminjam. Contoh pengaplikasinya dapat dilihat di gambar ini, di mana sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalis dan bonaditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya uang yang dipinjamnya itu. Yang kelima, kafala atau disebut bank garansi. Dari skema di atas contoh pengaplikasiannya bisa kita ambil, misalkan contoh, dalam rangka menjalankan usahanya seseorang kontraktor sering memerlukan penjamin dari pihak lain melalui jaminan yang diberikan oleh bank syariah kafil kepada pihak ketiga atau makfulan lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua kontraktor atau yang ditanggung makful anhu. Nah, yang terakhir atau yang keenam itu rahan, yang berarti gadai. Contoh pengaplikasiannya contoh pengaplikasiannya itu di mana seseorang menggadaikan surat kendaraan dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman uang, namun dengan syarat bahwa si peminjam harus menjaminkan sebuah aset baik surat kendaraan maupun lainnya. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan membahas poin kedua tentang produk penghimpunan dana bank syariah. Yang pertama itu ada penghimpunan dana, kedua giro syariah, yang ketiga deposito syariah, dan keempat tabungan bank syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari definisi produk penghimpunan dana bank syariah ini. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah melakukan investasi tabungan pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Yang kedua itu giro syariah, di mana bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya dengan prinsip al-wadi atau titipan. Yang ketiga itu deposito syariah, di mana merupakan bentuk investasi sesuai syariah dengan prinsip mudharabah. Investasi diperuntukkan bagi nasabah, perorangan atau badan perorangan dengan pilihan waktu penempatan berjangka 6 bulan atau 12 bulan. Keempat, tabungan bank syariah, yaitu tabungan syariah adalah salah satu produk perbankan syariah yang sangat penting. Produk simpanan ini dapat membantu seseorang dalam mengatur keuangan dan mencapai tujuan finansialnya.
Nah, yang terakhir saya akan membahas yang poin ketiga mengenai perbedaan produk jasa perbankan. Yang pertama, transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pembeli amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjukkan sebagai penerima transfer. Yang kedua, inkaso. Inkaso adalah sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri. Yang ketiga, clearing. Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sekian dan terima kasih dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dari materi ini. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.